Akhirnya Bapak Raffi memutuskan untuk dari kami bertiga lah, dari FVP lah, kita membeli tas ini untuk pembangunan masjid di Yokohama Iya, lu aja. Sebesar 500 juta rupiah. Ya Allah, terima kasih Raffi. Minggu masih di Iya bener. Oh iya jalannya gitu bener. Itu gue gak kayak gitu sebelumnya. Awalnya sih kena mental ya. Bohongan lu. Kena mental dong dibilang nenek-nenek, tuwirda. Bohongan lu. Sumpah. Bohongan lu baca tulisan gue itu. Baca. Semangat, wih, semangat brother, what's up brother? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haji Igun, Masya Allah. Halo, salam kenal. Masya Allah Haji Igun. Iya, Semakin sehat berkah ya. Nah, di masa lalu ya, pahlawan adalah mereka yang berjuang melawan penjajah demi bangsa kita. Tapi di masa sekarang jadi pahlawan bisa dimulai dengan menjadi bermanfaat untuk orang-orang sekeliling kita. Iya. Insya Allah. Insya Allah, dan salah satunya ada Ivan Gunawan yang semakin hari selalu memberikan inspirasi dari kisah hidupnya Ivan Gunawan yang selalu memberikan hal-hal positif, berbagi kebaikan. Salah satunya banyak banget sih sekarang tuh, Masya Allah aku ngeliat Ivan Gunawan dari memperjuangkan, menyuarakan Palestina, Membangun masjid, rumah tahfiz, Masya Allah. dan juga dia di bisnisnya pun menyelipkan bantuan untuk Palestina itu sendiri. Insya Allah. Ya jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat kan, hidup ini kita kalau mikirin cuma buat kita terus kan rasanya nggak adil juga kan, karena sebagian dari harta kita juga bisa dikembalikan kepada umat gitu kan, itu kan perintahnya Allah gitu. Jadi ya karena alhamdulillah sekarang perlahan-lahan mempelajari ilmu agama, jadi ya bukan, aku tuh sebenarnya agak berat kalau misalnya dibilang kata hijrah gitu kayak berat banget ya, tapi maksudnya kayak berusaha menjalankan segala sesuatu Yang perintah baik, Allah lebih baik. yang baik, lebih tepat waktu. Iya. Kak tapi Igun itu itu- mau nggak? Apa ibadah menikah mau nggak? Ibadah menikah mau. Kalau udah mau, nomor telepon aku di asistennya ya. Oh, dia juga lagi cari jodoh. Dia lagi cari jodoh. Dia lagi cari jodoh. Sekarang ada lagi perempuan yang kayak gini. Dia lagi cari jodoh. Oh, sekarang ada lagi. Iya. Karena dia udah tahu kalau sebelah sini nggak mungkin dinikah-nikahin. Oh, paham. Kamu seneng kan? Tadi dia bilang, aku seneng banget liat berita-berita Ivan Gunawan. Pas tahu bintang Ivan Gunawan aja, ya Allah aja. Ini Iya, panjang. aku udah mirip Rosa belum gitu ya? Mantan lu. Tapi ngomong-ngomong, Ya, duduk. yes. Kamu sebelah Ivan Gunawan nih, biar kamu semakin Apa? dekat. Ini ngapain? Jadi Ngapain sih mesin? Jadi ya jangan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu yang lalu ini kan aku bersama dengan sahabat aku Ustadz Fatih, kita ini sekarang sedang membangun masjid di Yokohama di Jepang gitu. Dimulai dari pembebasan lahannya. Dari pembebasan lahan sampai akhirnya menjadi bangunan yang utuh, kalau nggak salah 350 meter. Memang sekarang ini sudah 50% Jadi bangunan di Jepang itu kan ya tanahnya aja udah mahal kan. Banget. Dan teknik pembangunannya juga sudah mahal karena itu kan buat anti gempa 9 skala Richter ya gitu. Jadi memang pembangunannya lebih mahal. Dan kemarin aku sampai ke sana dan tas ini adalah tas yang pernah aku beli di saat ulang tahun aku beberapa tahun yang lalu. Ini tas Kroko. Jadi waktu itu belinya juga perlu effort. Jadi dari kemarin tuh memang pengen menjual tas ini, pengen melelang tas ini, dan keseluruhan dari hasil ini memang langsung aku kirimkan buat Yokohama gitu, buat masjid di Yokohama. Tapi dari kemarin memang punya kendala, nggak laku-laku gitu. Ini udah berapa lama lu usaha untuk menjual? Aku terakhir ke Yokohama itu mungkin 3 bulan yang lalu ya gitu. Jadi kita udah posting di Instagram dan segala macam gitu. Karena mungkin ya kondisi perekonomian juga mungkin sekarang sedang tidak stabil Tidak ya. baik-baik gitu. saja. Tapi kenapa aku mau jual ini? Karena ini punya nilai buat aku. Karena pas aku beli dulu tuh aku bener-bener bayarnya beberapa kali gitu, dan ini termasuk tas termahal yang aku punya. Ya. Jadi makanya karena Allah udah pernah titipkan buat aku udah pernah dikasih pakai sama Allah, aku mau kebalikin lagi ke Allah gitu. Nggak ada perasaan
kan manusiawi gini. Sayang Aduh lah. sayang, ada perasaan gitu memorinya, ada Keluarga, istri, anak, orang tua aja nggak ada yang abadi. Apalagi cuman benda, Benda. cuman harta, cuman tas gitu loh. Emang lu jual berapa ini? Lelang. Kemarin tuh pengennya bisa tembus di harga 1 M. Karena kan ya tujuannya juga dikembalikan lagi ke Allah, nggak ada sepeser pun mampir ke aku gitu. Tapi kalau misalnya hari ini bisa ya mau 500 juta, mau 600 juta, Oke. insya Allah memang langsung aku kirimkan untuk Yokohama insya Allah. Dulu harga belinya tuh di atas itu atau di bawah itu? Dulu belinya sekitar 1 M-an sih dulu waktu itu Dulu? belinya, iya. Dan penuh dengan kenangan, penuh dengan Penuh dengan perjuangan. kenangan karena ini aku ingat banget bayarnya juga berkali-kali ya. Jadi kayak nyicil gitu bayarnya mungkin 5 kali gitu pada waktu itu. Dan ini langsung aku bawa ke Paris, langsung aku cuci di Paris pada waktu itu karena untuk mengecek keasliannya gitu. Dan benar asli. Benar asli. Jadi target berapa? Aku Berapapun. lillahi ta'ala berapapun, tapi karena memang ini tujuannya untuk sumbangan, untuk pembangunan masjid karena sekarang pembangunan masjid ini sudah 50% A. Oke, Ya. izinkan kami rapat terlebih dahulu. Ya. Bentar ya. Ya, sebentar ya. Nah, ini kan untuk rumah ibadah masjid. Kembali ke Allah. Masjid di Yokohama. Ini wah tasnya juga bagus. Yang penting itu tujuan ke depannya itu buat apa itu? Ya, bagus. oke. Tidak untuk mewah-mewah buat Ya, saya paham. Buat masjid A. Mas Gun, tadi saya dibisikin. Ya. Jadi gimana baiknya Mas Gun? Jadi insya Allah ini mau aku sumbangkan buat masjid di Yokohama. Ya. Kebetulan aku bersama dengan Ustadz Fatih, kita sebenarnya bangun masjid ada banyak Ada di Yokohama, ada di Australia, Setelah sebelumnya sama ada dia di Kanada. Afrika juga kan sudah Kalau di pernah Afrika kan memang masjid aku sendiri Ya, ya, gitu, ya. karena memang tidak terlalu besar gitu. Kalau ini memang, jadi karena gini loh, kalau di Jepang itu rata-rata masjid itu umat itu patungan, Ya. mereka sewa apartemen. untuk ibadah. Mereka rumah sewa ibadah. apartemen, sholatnya di situ. Jadi keberlangsungan apartemen tersebut ya keberlangsungan masjid itu gitu. Tapi ini di Yokohama ini bener-bener bangunan utuh. Dan jamaahnya juga sudah banyak. Umat Islam di sana itu sudah mulai banyak banget ya. Oh malah banyak banget penduduk Jepang sekarang yang memeluk agama Islam. Ya. Bagus banget. Jadi kan ini akan Pak. Assalamualaikum Ustadz Fatih, ini aku lagi ada di FYP, ada Irfan Hakim sama Arafi. Ini aku bawa tasnya yang insya Allah mau kita sumbangkan untuk Masjid Yokohama. Ini Irfan perantaranya, Raffi Ahmad tadi udah meeting 2 kali. Aku yang ngebuka jalan. Iya, dia ngebuka jalan. Ini insya Allah tasnya mau dibeli sama Raffi Ahmad buat pembangunan masjid di Yokohama. Ya. Ya. Tadi saya udah bicara sama Sebentar. Mana Sarfati? Belum, ini masih video dia nggak ngangkat. Masih video. Yang penting mana? Bukti ya Allah. Ini mah benar-benar Jumat berkah ya. Iya, Oh iya, Ya Allah. Ya, ini syutingan. Ya, tadi saya sudah menyampaikan kepada Ya. utusan saya, silakan Ya. disampaikan. Saya selaku utusan dari Bapak Raffi Ahmad. Tunggu. Oh, tunggu nggak jadi nih kalau tunggu. Jangan Oh, iya. jadi. Ya Allah, jangan. Ayo ngomong. Ya, saya Irfan Hakim sebagai utusan dari Bapak Raffi Ahmad. Ya. Setelah mempertimbangkan kemaslahatan umat, Ya. niat baik dari Bapak Haji Igun, Ya. Ustadz Fatih dan juga teman-teman semuanya untuk masjid di Yokohama. Tas yang dilelang selama ini belum bisa sampai keluar juga. Akhirnya Bapak Raffi Ya. memutuskan untuk Ya dari kami bertiga lah, dari FYP lah. Kita membeli tas ini untuk pembangunan masjid di Yokohama iya lu aja. Sebesar 500 juta rupiah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, terima kasih Raffi. Ya. Nanti Kami- uangnya langsung dikirimin aja ya, Pi. Ya, sebenarnya aku jujur ya. Ini aku serius ini. Sebenarnya aku tuh Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan.
sebenarnya aku tuh punya hutang tanda kutip Ivan Gunawan. Sebentar. Dengerin gak sih orang ngomong, pakai aja masih video. Gue nih Nggak, sekarang nggak lagi serius. jadi Atta Halilintar semua gue kontenin. Gimana A? Serius Hutang. sebenarnya aku tuh punya tanda kutip hutang. Waktu itu aku sama Nagita tuh pernah janji, sayang kalau kita ada rezeki lebih, kita bangun masjid yuk. Masya Allah. Sebenarnya waktu itu ada pernah, cuman ya sampai sekarang masih belum dapet. Iya. Ya maksudnya ini, ya mungkin Ivan Gunawan ngingetin aku dari Allah, itu kan Raffi pernah punya janji. Bener A, karena Bener, harta A serius. nggak semuanya punya A, punya Bener. umat juga. Ya udah. Ada masjid aku juga di Pondok Cabe lagi dibangun. Satu-satu. Biar gue yang maju. Satu-satu. Ya. Ya namanya kan buat umat. Iya. Nanti kalau ada rezeki lebih, Ya. nanti nggak apa-apa. Karena aku tuh waktu itu pernah hutang sama di sini. Hutang Allah. janji. Hutang janji sama Nagita. Nagita selalu ingetin, sayang kamu pernah hutang loh. Kamu kalau ini mau bangun masjid. Iya. Oh iya sayang. Oke, Iya. oke, deh kamu diam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya berdoa Insya Allah. buat Raffi. Enggak, buat semua, AA, buat semua, buat semua. buat semuanya. Buat semua, Ini tas ini buat udah laku, Buat semua. insya Allah. Buat semua. Ini bisa berkah, berguna untuk umat dan pembangunan masjid di Yokohama Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah, amin. 500 juta rupiah. Semoga berkah Haji. Titip-titip. Titip doa ya. Yang paling penting Kalau di adalah sholatmu selalu doain aku ya. ya yang paling penting adalah keikhlasan A. Amin. Ya kamu juga ikhlas kan, ini kan Iya. kesabaran kesayangan kamu. Iya. Bagus, Pi. Dik ambil kantong plastik Dik, kita pulang nggak ada tas. Ambil kantong plastik. Ya lu. Nggak apa-apa. Ya, Nanti aku ada covernya, ada covernya. Sebentar. Lumayan. Ada isi. Ada isi-isinya. Ini isinya juga. Tuh ada Isinya apa dompetnya. aja isinya? Ada Sekarang dompetnya. kita unboxing, Semuanya. unboxing. Ini ada Unboxing, parfum. unboxing. Ada HP. Ada handphone, Ada HP. ada tasbih, dompet, ada tasbih. kartu, ada tasbih. Oh, langsung. Oh, senang dia. Masya Allah dia senang. Masya Oh, dia senang. Oh, dia senang. Lu udah belum? Dia senang. Oh, dia senang, Masya Dengan Allah. kedalayan. Udah belum? Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Menjadikan kami saudara di ladang kebesaran. Masya Allah. Jumat berbagi. Padamu ya Allah. Ada tasbihnya ya. Ya. Udah pindahin. Oh nih. Ini bukunya. Ya. Bukunya, covernya. Ya. Bener udah siap banget. Ya udah. Ntar Kantong plastik dong, kantong keresek. Ya udah, keresek. ntar aja santai. Keresek. Masih good. Dashback. Gue Nggak, jadi pindah. gimana? Jadi konsepnya gini, kan akan udah beliin buat Yokohama. Ya kan, ini langsung kasih ke A, langsung bawa pulang aja, jangan ke aku lagi. Hah? Keresek, Nggak apa-apa, aku keresek. begini aja. Yang penting aku senang. Kita bisa bangun masjid. Ini Seneng banget. aku kasihin ke Mama Ami boleh nggak? Mama Ami, Boleh ya? Mama Ami bahagia Semoga banget. berkah. Mama Ami tuh mau ini dia aku kasih ke Mama Ami aja. Boleh, Ya. mana mamanya? Nggak ada di rumahnya. Oh ya udah. Nanti aku bilang dari Ivan Gunawan. Ya jangan dari AA ini. Ya, dari- Ini insya Allah ini Mama Ami kemarin kan Dari Mama Mama sempat aku ya. sempat sakit ya. Iya, Sempat Mama aku. sakit. Desember Insya ulang Allah- tahun. Desember insya ulang Allah tahun. sembuh. Aku 31. Ya kan gua nggak nanya lu ulang tahun ini ibu gue. Iya tapi itu 3. Kan aku selalu ngasih kado. Ini tahun lalu enggak. Oh iya lupa. Ini buat Mama Ami aja ya. Nih Gun. Jangan. Jangan. Lu boleh percaya boleh enggak ya, pemirsa boleh percaya boleh enggak ya. Ini tas begini nih, ini kok di rumah nih begini ya. Nih ya begini ya, nih. Oke, gini kan? Gini, selamat pagi, apa kabar? Kaki. Ini gue bawain buat Gak usah, barang-barang udah lu. gue begini aja bahagia. Ini. Gak ada masalah, gak ada masalah. Sinin. Udah gak usah. Itu kurang bagus. 500 juta Mama Ami. Wih.
Bayang. Di Yokohama, masjid akan segera berdiri dengan Nanti megahnya. langsung transfer aja ke Cinta Quran Foundation. Oke. Ya udah, nanti minta itunya ya. Ini handphone siapa nih? Handphone kamu. Biar ditelepon. Assalamualaikum. Ada Ustadz Fatih. Ustadz Fatih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz Fatih tasnya dibeli sama Raffi Ahmad 500 juta. Iya. Dari Madinah langsung mendoakan. Oh, makasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan berkah rezekinya berlimpah. Buat Sakinah, FYP. mawaddah, warahmah. Iya. Langsung dari Madinah didoain. Doain saya biar cepat punya anak lagi Pak Ustadz sama FYP, Irfan Hakim, Mesita, Ya, semuanya Ustadz. dikasih sehat. Mas Irfan. Ya. Mudah-mudahan Mas Irfan. masjidnya, Ya, Ustadz. masjid di Yokohamanya bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Diundang. Tanggal 16 kita sujud pertama di Yokohama. Syukuran. Oh ini 16 apa? Januari. 16 Januari. 16 Januari semua pemirsa FYP ini waktu syuruk, waktu terbaik untuk berdoa. Dan di Madinah saya doakan semoga semua yang ada di FYP Allah ampuni semua kesalahannya. Allah terima ibadah Islamnya. Allah undang berangkat haji dan umroh. Amin. Ya Allah, Amin. dengan caramu ya Rabb. Engkau maha kaya ya Allah. Di bumi Nabawi hamba berkirim doa untuk semua yang hadir. Amin. Khusus untuk semua yang berbuat baik untuk Masjid As-Solihin Yokohama. Semoga setiap yang sholat di sana, yang puasa di sana, pahalanya jariah mengalir Amin. abadi selama-lamanya. Amin, Rabbal Alamin. Makasih, Pak Masya Ustadz. Allah, Masya Allah. Ustadz sehat terus ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Terima Allah. kasih Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Oh abis subuh berarti kok di sana Iya, ya? pas suruh banget. Iya, bener pas banget. Tadi pas lu nelpon pertama lagi sholat tuh Pak Ustadz. Iya. Lu mengganggu waktu ibadahnya dia tadi. Enggak. Gue gak ada urusan, yang penting gue lega. Gue alhamdulillah karena ngejualin tas ini Iya. kan udah 3 bulan lebih Buat ya. Mama gitu Ami kan. ya, nggak Buat apa-apa ya, Mama Mama Ami, Ami buat ya. Mama Ami. Itu, Mama aku lah. Ya, masukin dulu, nggak Pak. usah udah ini aja, udah gak ada masalah. Nggak apa-apa lu. Ini, Nggak. lo itu kan, itu kremes. Gua Itu merek kremes, ini kresek. Gue kalau ngeliat kantong kresek begini, gue inget zaman hamil muda. Kita Jumatan bareng habis Di ini. Mega, yuk. Ya kan kamu syuting brownies. Ah. Enggak balik gue syuting lagi. Kita kesini aja masjidnya. Ih, jangan nanti telat lagi brownies. Assalamualaikum, terima kasih ya. Oh, masih lama. Kita belum ngobrol. Belum ngobrol. Cuma main pergi aja. Enak banget. Sebentar. Tujuannya udah langsung pergi aja. Iya aja. Ayo tanya. Ayo. Oke. Kayak gini, Igun itu terlihat benar-benar selalu positif vibe. Insya Allah. Selalu ceria, selalu bersemangat. insya Allah. Katanya sih tampaknya nggak pernah menangis, kelihatannya. Tapi ini ada satu sosok yang bisa membuat Igun menangis. Nih kita lihat, ini dia. Jadi itu gimana sih kejadian dulu tuh kayak gimana? Jadi aku tuh semenjak sepulang dari haji itu merasa kayak nggak kepengen punya masalah sama orang lain gitu. Dan berusaha untuk ya bahasa lembutnya mungkin membersihkan diri gitu kan. Karena aku punya YouTube channel nih Butik Haji Igun gitu kan. Nah aku rasa itu momen yang paling pas untuk aku bisa utarakan maaf aku ke Soimah. Jadi 15 tahun yang lalu Soimah tuh pernah datang syuting ke butik aku bareng sama Olga. Almarhum Olga. Syuting. Zaman dulu kan kita suka shoot, aku nggak tahu deh programnya Olga waktu itu apa. Yang datang ke rumah Tapi datang ke rumah orang gitu. Dan waktu itu kan Soimah tuh belum jadi apa-apa. Ya. Bener-bener belum jadi apa-apa. Awal karir. Jadi ada satu bercandaan. Ya tau lah kalau Olga kalau bercanda kan bagaimana kan. Jadi kan keikutan juga kan. Jadi Soimah tuh kemarin dulu itu aku siram pakai air. Kayaknya pianonya kekerasan deh. Pianonya kecilin dikit. Lo heboh. Ngapain lo bayar gue kalau piano lo lebih keras? Ulang lagi ya, Oke. Jadi aku guyur pakai air. Ya nggak ngerti dia tuh air bersih atau enggak. Pada waktu itu tuh dia udah berkebaya dan segala macam diguyur pakai air. Lucu. Konteksnya tuh bercanda. Canda, lucu, kita ketawa. Tapi kok gue ngelihat muka dia pada waktu itu enggak lucu gitu. Oh
jadi Dan ntar dulu, itu kan 15 tahun lalu. Udah lama Jadi, banget, Ah. Lu tuh inget sebetulnya. Ingat, terus udah gitu udah syuting bareng di TV. Iya, iya. Mana udah kedekatan, udah mae. Tapi aku nggak pernah keluar dari mulut aku. Nah pas kemarin lagi podcast itu tuh kayaknya ini momen dimana gue harus ngomong sama Mae. Dan ternyata Mae tuh inget. Ternyata tidak hanya lu, dia pun inget. Ingat, iya aku Dan- dulu juga, dia waktu dulu kesel, bete, tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena dia belum jadi apa-apa kan. Ceritanya kita udah jadi bintang tuh, A. Dia cuma nerima aja. Iya. Dan mungkin di hati kecil dia juga, kok gue gini Iya banget. kan, makanya kita tuh nggak boleh mengecilkan orang, nggak boleh meremehkan orang. Mau kita ini sekarang lagi Iya, di iya. atas, kan selalu ada regenerasi ya. Dan Soimah pun kaget tahu kalau lu Dia inget. kaget kalau gue inget. Jadi kita tuh dari ketawa hahaha hihihi hahaha, endingnya kita nangis sama-sama. Tapi masya Allahnya tuh kayak rilis, A. Lega. Lega. Ini kan kalau gue tuh inget gini kan, kalau kita meninggal aja kan ada keluarga yang ngomong apabila ada hutang piutang atau kesalahan dari almarhum almarhumah tolong dibukakan pintu maaf gitu. Dan gue ngerasa gue masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk meminta maaf sebelum perwakilan keluarga yang meminta maaf. kalau gitu kita nanti lanjutin ngobrolnya boleh? Enggak. Saya mau ngobrol sama organ dulu sebentar. biar Koordinasi dong, koordinasi tetap di sini ya. DPP Warrior Pagi. Pinggul masih di Iya bener, iya bener. Oh iya jalannya gitu bener. Itu gue gak kayak gitu sebelumnya. Awalnya sih kena mental ya. Bohongan lu. Kena mental dong dibilang nenek-nenek, tuwirda. Bohongan lu. Sumpah. Bohongan lu baca Dan tulisan gue ratus- itu. Dibaca. Ya, masih DPP Warrior Pagi. Apapun yang mengenai Ivan Gunawan itu selalu heboh, selalu enak untuk diperbincangkan. Enak loh. Beberapa tahun yang lalu, lu heboh banget yang lu bawa boneka kemana-mana. Iya. Yang lu kasih nama, Iya. lu itu yang... Michael sama siapa ya namanya Miracle sama satu lagi siapa dia dua deh pokoknya itu. Kemana tuh dua boneka itu? Yang satu di rumahnya Ayu Ting Ting. Dikasihin. Kayaknya di ini deh di gudangnya dia kayaknya. Satu lagi di rumah manajer aku di rumah Mbak Medi. Ya. Enggak, dulu tuh emang lu tuh, maaf kan lucu-lucuan. Enggak, kan gini. Dulu Gimana, kan- gimana? Coba dulu gimana? Ya gini, nggak apa-apa ya, Ya. Ji ya. Ya, oke, Dia Ji. 500 juta mau ngomong apa aja boleh dia. Iya Ji, gimana Ji? Gimana Ji? Iya. Coba cerita Jadi Ji. kan si Boneka Ruben itu itu Ji. kan anaknya Ruben punya boneka. Terus udah gitu Ruben ngasih ke aku juga kan. Nah bonekanya itu tuh mukanya mirip kayak gue. Berat gitu, pokoknya lucu deh. Dia boneka itu emang bagus secara kualitas tuh ya. Sebenarnya mah bukan boneka arwah, lu aja pada mau arwah dari mana? Orang Jadi itu boneka tuh biasa. beratnya tuh emang mirip bayi Ini orang, asli. 3 kilo beratnya. Iya bener. Tapi gue juga sih, gue ke GI, gue pakai stroller, gue dorong-dorong, terus orang-orang juga ngambil foto, coba. Tapi maaf ini agak pribadi, agak Nggak ada nggak masalah. sopan. Nggak ada masalah. Ada keinginan nggak punya anak kandung sendiri nanti? Pengen banget, Iya. justru nggak kepengen punya anak angkat kan rencananya, pengennya punya. Didoain amin ya Allah, amin. Amin. Dengar-dengar sudah ada rencana sebuah pernikahan dengan siapapun kita nggak tahu ya. Ya siapapun, nggak ada yang tahu. Ya Belum kan? ada- Ini sekarang gini, aku tuh dalam sholat aku berdoa, ya Allah pertemukanlah aku dengan orang-orang baru, orang-orang hebat, orang-orang. Kalau di doa aku tuh gini kayak pertemukanlah aku dengan orang-orang hebat yang punya kebaikan untuk dunia ini. Dan diijabah sama Allah, ketemu sama Habib Umar. Iya. Kemarin aku Itu ya ketemu Allah. Nancy Ejram. Nonton Dia pakai- langsung kan? Nonton langsung dia pakai baju aku. Itu tuh baju Jadi- kamu? Iya, jadi aku tuh merasa bahwa rezeki dari Allah itu nggak selamanya tentang uang. Tapi dipertemukan dengan orang-orang baik, ketemu orang-orang hebat. Ya salah satunya bisa ketemu sama Raffi gini Iya, kan. iya. Ini salah satu doa sama Allah Masya juga. Allah, iya. Gitu. Tapi untuk istri itu ada Jadi kriteria. lulus mulu gitu kayak mau maksudnya kemana kan. Lulus aja kan. Alhamdulillah ya Allah. Ada kriteria nggak? Kriteria khusus. Katanya lu pengen dapat bule kayak Billy Saputra. Iya kalau kawin sama bule kan enak nggak kawin sama keluarga. Tapi Makan daging.
Jadi kan Kamu kalau dapat ngeliat bule? kayak Billy gitu kan nikah sama orang luar kan kayak nggak nikah sama keluarganya gitu kan. Kan enaknya kayak hidup tuh ya udah berdua aja sama dia gitu. Sedep deh. Ya karena kan kau pernikahan tuh sama keluarga besarnya. Iya makanya kan kalau punya istri bule kan ya kan Gavarit Paruski juga kan sebesar Rusia. Iya dia orang Rusia soalnya. Makanya ntar rencananya nih ulang tahun nanti tuh pengen ke Rusia. Aku tuh pengen napak tilas. Flashback gitu. Dia sekalian siapa tahu ada yang nyangkut. Beneran tuh? Ya bismillah. Ih lucu juga ya. Lucu kan? Gue SMP kan di Rusia tuh SD. SMP tahun-tahun ya jangan gini-gini nggak enak. Enggak, ini gua begini. Kenapa? Ini aja orang gua gimana. Banyak protes dia mah. Oke, kita ke sejarah. Rosa pernah hubungan sama lu kan? Ya Rosa mah dulu mah Pacar-pacaran SMP. cinta monyet dia ketemu di disco. Ayu Ting Ting. Hari Ting Ting. Nah, Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting baik aja udah sahabat udah. Sahabat. Lu nikah sama Ting Ting cocok. Saya udah berisik lu ah. Mana kita bahas sama foto-foto. Cewek-cewek nih. Ada yang liatin yang penting. Ya udah, nih ya. Nih. Nih yang ini deh. Kalian di sini deh. Tadi atas. Ya ini. Sini. Ini capek ya leher Ya dia. oke. Sini semua. Bintang tamunya lehernya terbatas. Iya. Ya, sini. Yang pertama. Angle-nya ada sini dia. Ini mah udah terbaik, ini mah diva aku, Masya Allah aku banyak mencontoh dia. Kesuksesannya Rosa sampai hari ini ternyata kuncinya adalah sholat 5 waktu. Sholatnya Mau dimanapun ya. dimanapun, mau udah pakai baju rapi, mau udah pakai minyak wangi, udah mau lagi sehebat-hebatnya dia menjadi diva, dia bisa ngumpet di satu pojokan, dia bisa sholat dulu sebelum ngapain. Hebat. Ini Masya Allah. Ini. Katanya pernah bikin surat cinta. Apa Dulu sih kan isinya? aku kan di Rusia. Jadi waktu aku deket tuh aku di Rusia. Jadi aku beli surat itu apa namanya? Kartu ucapan. Kartu pos. Gue tulis walaupun tulisan gue jelek gitu ya, tapi gue tulis gue kirim ke dia. Dan sampai hari ini masih disimpan sama ibunya. Si surat itu sih. Iya. Apa sih Kartu itu. isinya? Masih Iya kan. inget gak? Ya cerita aja aku hari ini ngapain, bla 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 gitu. Ada video Rosa pas di FYP nih, coba kita lihat nih. Mantan kekasih. Mantan kekasih lo itu. Ya lu pernah deket sama Igun dulu ya? Waktu itu gue SMA, dia SMP, kebayang gak tuh? Jadi karena kan dia tinggi kan, pas kenalan tuh, kamu kelas berapa? Kelas 2, dia bilang, oh sama dong. Tapi kan aku gak kepikir dong dia 2 SMP. Ternyata 2 SMA dan 2 SMP. Pacaran beneran dulu tuh? Ya enggak, ya pacarannya kan cuman iya suka-sukaan, surat-suratan gitu. Dia tinggalnya di Rusia. Aku tinggal di Sumedang. Tapi pernah ketemunya di mana itu? Di Jakarta, waktu itu lagi libur. Oh udah gitu dia balik ke Rusia. Aku balik ke Sumedang. Bener berarti kan diceritain, bener. Benar, dan waktu itu pas balik ke Jakarta, aku SMA dan dia lagi sibuk-sibuknya tuh mulai meniti karir dan kita sempat terpisah jarak dan waktu. Nah terus udah gitu kadarullah pas SMA aku punya teman sekelas namanya Baina. Masih saudara sama Intan, manajernya. Ketemu lagi, bikin baju lagi sampai hari ini gitu. Jadi partner berkarya bersama. Berkarya, jadi nggak ada di dalam dunia ini semua serba kebetulan, nggak ada, semua udah digariskan sama Allah. Selanjutnya, Iya. setelah Rosa, Ya. ini dia. Kimberly Ryder. Apaan Ya, lagi? maksudnya. Ya bagaimana menurut kamu penilaian tentang Apakah ini Ryder? Apakah ini ya Enggak lah, gue kalau mau sama bule emang gue bener-bener bule yang bener-bener bule, bukan yang Di setengah-setengah. Enggak, Iya. enggak, gue mah bener-bener orang yang dia nggak tahu gue nggak tahu dia, tapi kita bisa falling in love gitu. Oke. Udah pokoknya aku minta sama Allah, aku mau dipertemukan sama orang yang baru, udah kita sama-sama baru. Pengennya Yang gitu. ini cewek yang kita akan hadirkan baru mendapatkan penghargaan. Masya Allah. Menjadi Miss Second Runner Up Miss Universe. Oke. Yuk kita sambut cewek yang paling cantik. Luar biasa loh. Glowing banget. Selamat ya. Glowing banget loh, apa kabar? Sehat? Halo Santi. Apa kabar? Kamu kan suka beauty pageant gitu. Bagaimana menurut ya. kamu? Aku udah nggak mau bahas, udah tutup usia gue beauty pageant. Aji, kamu Beauty and the Beast ya? Iya, beauty and the beast. Silakan duduk sayang cantik. Tapi aku ngikutin kamu loh. Yang pas aku juga ngikutin kamu. Bawa aja takut hilang ah. Iya. Aku juga ngikutin kamu. Ngikutin kamu sampai ke rumah.
Tapi Udah memang lama itu, udah lama. ngikutin kamu itu yang latihan jalan dimulai dari kaku sampai bisa. Iya, kamu Tuh, bisa. aku lihat loh. Tapi aku tuh Beneran loh. penasaran deh, maksudnya kamu kan udah menjadi sosok ya, udah menjadi sosok Artis. public figure gitu, Ya. punya pekerjaan. Kenapa kamu memilih Tetap untuk ikut. ikut di ajang beauty pageant yang sebenarnya nggak ada kepastiannya buat diri kamu? Betul. Dia bisa dibilang kayak mulai dari nol lagi kan. Ya, Iya, awalnya aku waktu ditawarin sama Kelly, aku pikir Ya. dia bercanda, nelpon. Jadi aku cuma ketawa. Ya. Aku bilang kayak, are you kidding me? Kan gue udah punya karir ya, udah dan Oke. lama banget karirnya. Jelasin biar tahu Ya. Kelly itu adalah Kelly Tandiono adalah teman Director. dan juga National Director buat Miss Universe Indonesia tahun ini. oke. Gitu. Terus Ditelepon lah ikutan dong gitu. ditelepon. Terus aku bilang, aku tuh udah nggak muda lagi. Ya Jadi antara kan? semua peserta kamu paling senior ya. Paling, paling senior. tapi emang kalau di Miss Ya, Universe itu nggak Tidak dia ada nggak umur lagi ya? nggak ada batasan umur, mau menikah boleh, punya anak boleh. Ya sekarang peraturannya berubah. Lu ditawarin tuh? Ditawarin, terus aku bilang kan banyak yang lebih muda nih, nanti kan orang-orang pasti akan lebih suka yang sama yang lebih muda. Terus dia bilang gini, lo nggak pede Ki? Oh ditantangin. Dia bilang nggak pede, pede lah. Langsung lah sejak saat itu ya udah gue kasih gue 1-2 hari untuk mikir. Terus ya udah. Dari mulai itu tapi kerja keras loh. Kamu effort banget ya latihan Iya. catwalk. Aku tuh nggak tahu dan- loh kalau beauty pageant tuh kayak gitu. Aku Iya. nggak pernah ngikutin, nggak pernah. Aku 5 tahun ada di situ dan cukup. Berat banget, berat banget. Iya. Iya. Dari mulai membentuk badan. Ya. Terus Oh badan udah terbentuk. udah terbentuk dari sendirinya dengan jalannya. Jalan Iya. sih yang beda. Itu Jalan. tuh susah itu ya. Susah dan sakit kaki waktu jalan. Aduh. Harus ngegol-ngegol tapi ngegol enak Oh gitu ya. ngegolnya harus Iya. kayak. Coba dong, coba. Kita udah sampai sini. Coba. Oke. Coba. Coba aja, Mei kamu habis itu contohin kamu belajar. Kamu Oke. Dari sana ke sini deh. dari sana. Oke. Ikutin. Kamu boleh menilai. Jadi Lihat bagaimana ini- ya, masih mau dong, nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah. Oke. Jadi lutut ini nggak boleh nekuk. Jalan tuh harus kayak gitu. Itu, ini. Boleh nekuk. Enggak maksudnya. Aduh. Gak gitu juga, Pi. Oke. Kan nggak boleh nekuk. Gue pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tahu, 500 juta. 500 juta dia mau ngapain aja boleh. Dia mau apa aja boleh. Gue ikhlas. Oke, pelan-pelan ya, nekuk. pelan-pelan ya. Jadi harus kayak gitu. Ini tuh dengkulnya tuh sama ini tuh harus lurus dan pantat itu mesti bukan pantat, sorry, pinggul mesti di Iya bener. Oh iya jalannya gitu bener. Itu gue nggak kayak gitu sebelumnya. Tapi itu tuh tidak hanya sekedar jalan, tapi juga percaya diri, dilihat Iya. banyak orang itu Iya. yang sulit juga kan ya. Ya sulit. Gue nggak pernah kebayang. Gue pikir hanya jalan, gue pikir hanya muka. Tapi itu the whole package harus sempurna. Dan belum lagi kan pandangan miring mengenai lu juga, maksudnya ngapain ikutan? Ih, udah nggak status, muda gitu, iya. iya gitu. Lu nggak peduli? Awalnya sih kena mental ya. Bohongan lu? Kena mental dong dibilang nenek-nenek, tuwirda. Bohongan lu. Sumpah. Bohongan lu baca Dan tulisan gue itu. Baca. Ayo duduk, nggak apa-apa. Ini aja usia 50 tahun loh masih sehat. Mas, Tapi- Pak Igun, ayo si Pak Haji jangan minder. Pak Haji ayo sini aja, nggak apa-apa. Ayo, jangan di pinggiran gitu. Pak Haji jangan Pak Haji. minder. Udah situ aja. Sini Pak Haji, sini aja Pak Haji. Ini sayang. Iya. Tapi akhirnya sekarang menjadi second runner up Miss Universe. Indonesia. Nanti kalau second runner up itu dikirim ke yang internasional gak sih? Enggak, hanya yang first winner aja. Pas kau menang tuh kamu langsung peluk anak kamu ya? Aku tuh Ada ngeliatin sweet dia, moment-nya. karena kan dia di meja VIP. Dari awal aku backstage, pandangan mata aku langsung ke meja dia. Jadi somehow aku udah gak peduli apapun, aku cuma pengen bikin dia bangga. Tapi dia happy lihat mamanya di atas panggung ya. Sangat happy. Apalagi momen di mana pas waktu itu kamu peluk Iya, anak kamu yang kayak gini nih. Yang kayak Iya kayak gini, ya kayak gini. Iya. Ada. Kita lihat videonya. Untung ada gue nih. Jadi Terharu ini ya? tuh, jadi ini tuh aku kan sudah terima sash. Terus aku lihat di meja anak aku itu kok ada buket bunga, dia kayak pegangin kayak mau kasih. Sebenarnya aku nggak boleh keluar dari barisan. Aku harus disiplin ya, semua harus berada di panggung. Tapi aku udah nggak kuat lagi gitu. Anak lu. Anakku udah nungguin mau ngasih. Tapi dia ragu-ragu gitu kali ya. Iya, terus aku, I don't care. Terus aku jalan, aku jongkok, dia kasih. Terus setelah itu aku balik lagi, aku bilang sama peserta yang lain, kandidat yang lain,
sorry ya, but this is more important for me. Ya. That's okay. Tapi aku yakin sampai hari ini crown-nya ada di atas kepala kamu kok. Karena you deserve to win. Dan kamu tuh udah membesarkan sendiri tuh udah berapa tahun? Lama sekali dari sudah 8 tahun sendiri. Dan itu nggak mudah ya. Sangat-sangat tidak Kalau mudah. orang tuh banyak ya kayak komen-komen bilang, Kirana udah sukses, uangnya udah banyak, ngapain sih masih ikut-ikut kayak gini, apa nggak puas gitu. Itu karena mereka nggak pernah tahu kesusahan aku menjalani apa-apa sendiri. Dan aku memang kan bukan tipe orang yang share atau keluar-keluar di sosial media, nggak punya uang, susah ini. Aku nggak pernah, aku hanya bagiin yang happy-happy aja. Happy, positif. Yang positif-positif. Cuma ya udah nggak apa-apa, yang penting kehadiran aku di Miss Universe semoga bisa jadi inspirasi untuk Ya, perempuan lain Betul. yang mungkin statusnya seperti aku yang menjalani struggle yang sama, tapi kita masih bisa kok. Oke, step berikutnya. Step berikutnya, cari cuan. Kembali ke reality biasa. lagi ya. Seperti biasa. Mumpun ada Kak Igun sama Kak Kartika nih. Kirana, Kita iya. main ini nih Apa sih? games nih. Kita main green flag or red Yes. flag. Karena di sini udah ada Ivan Gunawan dan Kirana Larasati yang sekarang. Kayak gitu. Kayak gitu-gitu dong. Ini kita tanya-tanya. Saya mau Oke, tanya. siap yuk. Tinggal diangkat benderanya, tapi nggak ada bendera kuning ya. Ini bendera merah atau bendera hijau saja. Green flag atau red flag? Ketika kalian sedang main di luar, pasangan kalian meminta bukti foto lokasi, menanyakan dengan siapa saja kalian pergi sampai video call untuk validasi. Green flag atau red flag? Buat lu red flag karena Kamu nggak suka ditanya-tanya gitu ya? Kamu nggak percaya sama aku. Buat apa jalanin kalau kamu nggak percaya? Tuh. Tapi aku percaya sama kamu loh, tenang aja. Aku nggak percaya sama kamu. Aku nggak percaya sama kamu. gak apa-apa. Kalau kamu Gun. kenapa? Kenapa kamu Kalau green? Kalau gue seneng sih gue ngasih kabar gue ada di mana. Kalau gue tipenya yang kayak gitu. Gue seneng ngasih kabar gue ada di mana. Itu kan lu yang ngasih kabar. Kalau ini mah dianya yang coba-coba video Ya call. nggak apa-apa, nggak apa-apa kan gue juga seneng selfie. Jadi gue kirim aja, tapi gue edit dulu fotonya. Tapi justru kalau gitu buat Nggak Igun apa-apa, nggak apa-apa. merasa diperhatikan justru Iya, nggak sisinya. apa-apa, nggak apa-apa. Biasanya kalau aku tuh aku rangkum setelah selesai acara, hey gue udah selesai acara ini, udah balik. Gitu. Ya. Pasangan kalian diam-diam melihat riwayat chat kalian di WhatsApp dan memeriksa pesan di sosial media. ngecek handphone. Ngecek handphone. Kamu nggak suka? Nggak suka. Kenapa? Aku nggak ada sesuatu apapun yang aku sembunyikan. Kalau mau minta izin, aku kasih lihat. Gitu. Kalau lu emang ada pengalaman digituin? Enggak, kalau buat aku hidup itu ada perlu privasinya. Ya kan nggak semuanya apa yang kita punya itu pasangan kita bisa lihat. Ivan itu ke pasangannya? Iya dong. Karena Oke. kan nggak cuma dia, ada yang ngingetin kan banyak. Iya, benar. Jadi biar nggak Karena kan pasangan ketahuan. juga. Iya. Jangan, nanti kalau baca ntar malah sakit hati malah bubar. Ya kan Pi? Iya lagi. Gua jawab lagi. Iya lagi. Aduh lagi dah. Terakhir. Oke. Pasangan kalian memiliki banyak teman dekat lawan jenis, tapi selalu mengenalkannya ke kalian jika ada kesempatan. Gak boleh? Aku nggak percaya bisa temenan antara lawan jenis terlalu dekat. Iya. Pasti ada ketertarikan. Ivan itu sahabatan banget. Jin Dasim di mana-mana. Iya. Jin Iprit, menurut Anda bagaimana? Kalau Jin Dasim di mana-mana menurut Anda sebagai Jin Iprit bagaimana? Kalau aku Kamu kenapa iya? kalau aku adalah lebih komitmen. Kalau kita udah pacaran, komitmen. Kalau dia nggak komitmen berarti ya dia nggak bisa menjadi pasangan aku. Dia mau temenan dengan siapapun terserah tapi tetap pegang Iya, komitmen. yang penting cerita aja gitu. Walaupun ada resiko bisa ada intrik di dalam. Yang apa? Kan balik lagi kalau gue mau pokoknya prinsip gue nggak ada yang abadi di dunia ini. Iya kan? Jadi kalau mau cinta nggak usah terlalu cinta. Percuma terlalu cinta juga pasti bisa meninggal, bisa pergi. Ngapain? Santai aja bro, kita ganteng, punya Jadi, uang. siapa yang kita harus- ini laki bro. Sesek banget. Jadi dia tangannya gede, nepok sakit juga loh. Ada orang yang baru pulang dari India mendapatkan pengalaman-pengalaman absurd ya. Tetap di FVP Warrior Pagi.
Ini banget, baru kali ini di shoot dengan kamera disuruh ngomong kayak gini. Coba tuh. Ini juga ya, apa agak sentimental juga ya. Oke Mama, makasih Mama udah ada terus dan selalu mau kalau misalkan disuruh ngonten, disuruh aneh-aneh. Bukan gitu. Nih. Harus pakai ininya. Jujur tuh dijeburin gini. Jeburin. Baru, dimakan. nah bentar, close up dulu. Nah. Nih. Jeburin. Tuh langsung dimakan. Enggak nggak Bu? Ada AA Juju. Jadi tadi gue ngomong, ini ibunya AA Juju. Ya. Hai Arafi, Ajuju. Ya. Jadi tadi aku ngomong, mama aku tuh kan Ibu Juwaria, panggilnya Juju juga. Ibu Juju. Ya Bu Juju. Ini Juju Juju. bawa ibunya, ya Iya. benar. Nah tapi ini kita lagi ngomongin tentang kepahlawanan karena ini tanggal 10 November ya. Nah ibu buat Juju juga pasti pahlawan juga. Harus seperti itu ya. Mau ngomong apa deh? Aduh, ini banget, baru kali ini di shoot dengan kamera disuruh ngomong kayak gini. Coba tuh. Ini juga ya, apa agak sentimental juga ya. Oke Mama, makasih Mama udah ada terus dan selalu mau kalau misalkan disuruh konten, disuruh aneh-aneh. Terus benar-benar support. Sebenarnya Mama tuh nggak support yang gimana, cuman Mama tuh nggak pernah ngelarang. Jadi misalkan aku mau ngapain, mau kemana pun dia tuh nggak pernah ngelarang. Jadi aku jalan terus gitu, jadi nggak ribet gitu. Terus juga makasih udah ngasih semangat terus, bener-bener ngasih semangat terus ngasih apa ya, pelajaran berharga kayak misalkan aku nggak boleh nyusahin orang, nggak boleh. Itu pesan dari mama. Iya nggak boleh. Jangan nyusahin orang. nggak boleh minta-minta, nggak boleh ngutang kayak gitu. Dan itu sampai sekarang masih aku tanemin. Mama udah bangga belum ke Juju? Bangga lah. Banget. banget bisa ketemu. Aduh artis-artis ya Allah. Karena Juju, tapi Aju tuh keren banget. Cuma mamanya dong, mumpung masih bisa peluk tuh. Aduh. Haru. Kok gitu sedih juga? Nggak nyangka dia bisa masuk sini. Terus terakhir kamu tuh kemarin kemana ke India. Negara mana aja yang lu pernah? Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, India, Turki, Dubai, Abu Dhabi, Jepang, terus Eropa? Cina. Eropa belum. Karena aku lebih suka yang ada aktivitasnya. Biasa kan kalau Eropa tuh foto ya. Iya. Biasa aktivitas foto aja gitu, bangun-bangunan gitu. Aku lebih suka yang ada aktivitasnya yang seru gitu. Di antara negara-negara itu yang paling melekat. India. Karena seru banget, India tuh benar-benar seru banget. Benar-benar beda. Kita ke India ya, kita nonton dulu. Jadi kemana-mana tuh lu sendiri? Sendiri. Enggak, itu maaf ya, tadi lu kan pakai transportasi umum. Iya betul. Yang terakhir itu toilet kereta. Kereta. Terus, maaf ya, bukan mau mendeskripsikan apapun. Sebau itu. Iya, buat yang di toiletnya, Indonesia, menurut aku Indonesia juga ada yang part kayak gitu kan, yang kereta ekonomi itu udah, menurutku udah lumayan agak bau nih aromanya. Kalau India tuh kayak lebih 10 kali tuh, tapi yang ekonominya ya, itu bener-bener aku masuk, sampai langsung keluar, nggak jadi naik kereta itu. Enggak sejorok itu. Iya, sejorok itu. Terus di sana tuh bawangnya enak banget. Bawang raw gitu, bawang mentah itu enak banget. Beda sama di sini. Beda. Nah mungkin, terus aku cari kan, bawang tuh efek sampingnya apa, dan ternyata itu yang bikin bau badan gitu. Tapi beneran enak banget. Karena enak maka mengkonsumsi banyak. Iya, tapi beneran enak banget. Tapi menghasilkan bau yang khas juga. Iya. Tapi makan-makanan banyak yang gini-gini. Itu yang street food biasanya, yang panipuri. Sampai ke dokter gigi, kamu tuh sempat ke dokter gigi. Pulangnya, karena pas udah aku doyan tuh, aku makan kari mulu. Aku mah ini mah suka dah. Ini panipuri tuh. Iya, panipuri. Ini mah aku suka, makanya gini kan, dibolongin gini Iya, kan. dibolongin. Bolongin gini nih caranya. Nah kalau di sini kan kayak gini kan, kalau di Iya. sana tuh kayak gini. Pakai tangan, Pakai tangan. Kaget loh. Terus orangnya kan ngobok-ngobok gini, ngobok-ngobok gitu. Ini dimasukin gini, bener Iya. kan? Oke. Dimasukin gini. Jadi kalau itu di sana pakai tangan, masukin Tangan. gini juga. Ipan Hakim ngerti ya. Ngerti. Dan nah, udah masukin gini, terus ini giniin kan? Iya, Itu apa sih air apa? kayak sambal gitu. Nah, Tapi ini, ini tuh udah udah versi gitu Indo baru ya. kesini nih. Hey, Begini. hey.
Bu, ayo Bu kita cobain Bu. Ibu belum pernah kan? Ayo cobain lah Bu. Nah kalau itu udah versi Indonya. Kalau ini apa namanya ini? Itu sambosa. Sambosa. Itu enak. Nih kalau ini nih, kalau ini dicemplungin ini. Orang sana tuh dicemplungin gini. Nih, kalau Juju bukan gitu. Nih. Harus pakai ininya. Juju tuh dijeburin gini. Jeburin. Baru, Baru dimakan. nah bentar, close up dulu. Nah, Nih. jeburin. Tuh langsung dimakan. Udah diisi belum? Belum Bu. Nah, Bu, isi dulu. Langsung celupin Celupin aja, ya. Celupin Bu, jeburin Bu. Jeburin. Cheers Bu. Cheers. Yeay, enak banget. Tapi buat gigi semua udah tahu basah. Bu, Gimana Bu? suka nggak Bu? Ibu pasti sukanya nasi sama ikan asin kan sama sambal kan? Sama ikan asin paling Oh, top. mantap. Tapi katanya pulang dari India tuh kapan kamu tuh? Tanggal 4 Langsung ke dokter gigi ngapain? langsung. Ngapain? Ke saya, ke istri saya. Gigi. Buka. Gigi kan bukan dokter. Ya dah. Karena aku ngerasa gigi gue tuh kuning, terus ada plaknya, terus aku tuh takut bau. Jadi aku langsung dari bandara tuh, Itu efek dari makanan. iya. Kari. Dari karinya gitu. Jadi Sampai berasa kuning. iya emang kuning. Jadi ada kerak-kerak itu. Rempah-rempah. Dan benar kata dokter dia kotor. Benar. Terus aku langsung nggak langsung pulang. Aku bener-bener pakai ojek online langsung ke dokter gigi langsung. Langsung dari mendarat. Langsung. Terus katanya di sana tuh sering ada makan gratis gitu ya? Banyak. Setiap hari gitu? Banyak setiap hari setiap Ya waktu. kamu liputan di apa Di ya? masjid ya? Apa itu? Bukan masjid, banyak ini itu loh. tempel. Tempel. Di tikus-tikus banyak itu ya? Iya, mereka tuh di tempel itu, salah satu tempel itu, tikus tuh dipuja gitu. Jadi Makan makanan sisaan tikus itu itu kalau misalkan kalian makan makanan sisaan tikus, kalian bisa dapat berkah gitu di sana. Terus kamu makan cobain? Enggak, aku makan yang nggak bekas tikus. Kalau yang bekas tikus kan di bawah, aku yang dikasih gitu. Oke, yang jelas sih semua orang punya hobi, semua orang punya tujuan hidup, tapi yang membahagiakan Kita doain. Orang yang kita cintai itu pahlawan. Kalau sejati, membahagiakan ya. ibu dan membahagiakan orang yang kita cintai, insya Allah rezekinya nggak bisa habis. Oke, good. Ya, jika dulu jadi pahlawan itu berjuang melawan penjajah, maka di zaman Ini sekarang kita Jujongke bisa ya? jadi pahlawan untuk orang-orang di sekitar kita dan selalu menebarkan kebaikan. Oke. Sampai jumpa ya, dan kisah berikutnya di FFF Pada Pagi. Selamat Hari Pahlawan.